Khutbah itu adalah khutbah wada, khutbah perpisahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya. Beliau memberi nasihat yang mendalam, memberikan pengajaran yang penuh hikmah, dan menjelaskan perkara dengan sejelas-jelasnya. Karena itu, sahabat Abi Nadira sekalian, sangat penting bagi kita memperhatikan isi dari khutbah dan nasihat beliau di Haji Wada tersebut. Tapi sebelumnya silakan bantu subscribe channel ini, agar semakin berkembang. Dan semoga menjadi amal jariah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Abi Nadira, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilapangkan rezeki kita, diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayatnya menunaikan ibadah haji yang masyhur dikenal dengan nama Haji Wada. Saat melaksanakan haji tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan khalayak. Beliau berkhutbah tidak hanya sekali. Beliau berkhutbah di hari Arafah, di hari Nahar, dan di pertengahan hari Tasyrik. Dalam khutbah tersebut, beliau menjelaskan tentang hukum-hukum suatu permasalahan dan juga menjelaskan adab-adab yang luhur. Beliau menjelaskan tentang prinsip-prinsip syariat, pokok-pokok keimanan, adab-adab, dan agama yang mulia ini. Beliau berwasiat, memberi nasihat, dan memberi pengarahan, sehingga ketika beliau meninggalkan umat ini, beliau telah meninggalkannya dalam keadaan terang benderang. Malamnya bagaikan siang, dan tidaklah orang yang berpaling dari apa yang beliau ajarkan, kecuali akan binasa. Khutbah itu adalah khutbah wada, khutbah perpisahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya. Beliau memberi nasihat yang mendalam, memberikan pengajaran yang penuh hikmah, dan menjelaskan perkara dengan sejelas-jelasnya. Karena itu, sahabat Abi Nadira sekalian, sangat penting bagi kita memperhatikan isi dari khutbah dan nasihat beliau di Haji Wada tersebut. Hal yang paling ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah Haji Wada adalah menjaga darah atau tidak menumpahkan darah, harta, dan kehormatan. Berkali-kali hal ini beliau ulang-ulang wasiat ini dalam khutbah Haji Wada. Dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, ketika matahari mulai tergelincir pada hari Arafah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah dan harta kalian haram seperti sucinya hari ini di negeri kalian ini dan di bulan kalian ini. Pada keesokan harinya, yakni di hari Nahar, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berkhutbah
dengan nasihat yang mendalam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata dalam khutbahnya, "Ayu yaumin hadza?" Qalu yaumun haramun. Qala fa ayu baladin hadza? Qalu baladun haramun. Qala fa ayu syahrin hadza? Qalu syahrun haramun. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Fa'a'adaha miraran thumma rafa'a ra'sahu faqala Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu. Hari apakah ini? Mereka menjawab, hari suci. Beliau bertanya lagi, di negeri apakah ini? Mereka menjawab, negeri suci atau tanah suci. Beliau bertanya, pada bulan apa ini? Mereka menjawab, bulan suci. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram, seperti sucinya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan di bulan kalian ini. Beliau ulang beberapa kali, kemudian beliau mendongakkan kepalanya dan berdoa, Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berujar kepadaku ketika haji wada, tolong suruhlah orang-orang diam, jangan kalian sepeninggalanku menjadi kafir, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Beliau menekankan perkara yang besar ini dan memperingatkan umatnya akan besarnya dosa perbuatan tersebut. Bahkan dalam hadis lain beliau menyebut bahwa membunuh seorang muslim lainnya adalah kekufuran. Memang bukan termasuk kufur besar yang membuat seseorang keluar dari Islam. Akan tetapi hal itu bukanlah bagian dari ahlul iman, bukanlah perbuatan orang-orang yang beriman. Perbuatan tersebut adalah bagian dari orang kafir dan perbuatan mereka. Di dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan khalayak banyak saat haji wada. Ala akhbirukum bil mu'min man amina minhun nas ala amwalihim wa anfusihim, wal muslim man saliman nas min lisanihi wa yadihi, wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajir man hajara khataya wa dhunuba. Aku akan kabarkan kepada kalian bahwa sosok mukmin yang sejati itu adalah seorang muslim yang orang lain bisa merasa aman dari gangguannya dalam hal harta dan diri mereka. Sedangkan seorang muslim sejati adalah orang yang orang lain bisa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Adapun seorang mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam menundukkan hawa nafsunya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan seorang muhajir atau orang yang berhijrah adalah
orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa. Sahabat Abi Nadira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kaitan erat keislaman dan keimanan dengan menjaga darah dan harta seorang muslim. Dari Salamah bin Qais Asy-Syijai radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan orang-orang pada Haji Wada. Ketahuilah, sesungguhnya ada 4 hal, yaitu dosa-dosa besar yang harus diwaspadai. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan juga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Jangan berzina dan jangan mencuri. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, perhatikanlah perkara-perkara ini. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa alasan yang dibenarkan, ini adalah bentuk penghilangan jiwa atau nyawa yang semestinya dijaga. Zina adalah melanggar perintah untuk menjaga kehormatan, dan mencuri adalah bentuk pelanggaran terhadap perintah untuk menjaga harta. Perhatikanlah makna-makna ini dan renungkanlah kembali hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berikut ini. Nabi SAW bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram seperti sucinya hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan di bulan kalian ini. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita meresapi khutbah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang luas cakupannya ini, kita akan mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat serius. Beliau Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan arahan dan nasihat kepada umat ini dengan nasihat yang mendalam. Setelah kita mendengar sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang menjaga darah, harta dan kehormatan, apa yang akan kita katakan pada perbuatan-perbuatan yang melanggar batasan yang telah beliau tetapkan tersebut? Sahabat Abi Nadira rahimani wa rahimakumullah, penjagaan terhadap darah, harta dan kehormatan akan membuahkan hati yang bersih, perbaikan umat dan persatuan barisan umat Islam. Hal itu juga membuahkan jauhnya umat dari sifat dengki, saling menikam dan khianat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat menekankan hal itu dalam khutbah perpisahannya. Dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri di kaki bukit Mina seraya bersabda, semoga Allah menyenangkan seseorang yang mendengarkan perkataanku lalu menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa berita ilmu tetapi ia bukanlah orang yang berilmu, dan beberapa banyak orang yang membawa ilmu kepada orang yang lebih berilmu darinya. 3 perkara di mana hati orang beriman tidak akan berkhianat kepadanya: mengikhlaskan perbuatannya hanya karena Allah, memberi nasihat kepada penguasa kaum muslimin
dan bergabung dengan jamaah atau kelompok mereka, karena doa mereka akan selalu menyelimuti di belakang mereka. Ketiga permasalahan ini hendaklah selalu terbetik di hati seorang muslim. Hatinya selalu siap mengamalkannya, berniat ikhlas karena Allah dalam setiap amalannya, memberi nasihat kepada penguasa dan tidak mengkhianati mereka, dan menjaga persatuan umat di bawah kepemimpinan mereka. Ketiga hal ini tidaklah terwujud kecuali dengan adanya persatuan dan kesatuan umat. Dan umat tidak akan bersatu kecuali dengan adanya pemimpin. Dan tidak ada artinya pemimpin kalau tidak ditaati. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada Haji Wada. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah, Rabb kalian, kerjakanlah salat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mentaati para pemimpin, karena di dalamnya terdapat maslahat yang besar. Dan dalam kesempatan yang lain di Haji Wada, beliau kembali menekankan, seandainya orang yang memerintah kalian seorang budak Habsyi berdasarkan kitabullah, maka dengar dan taatilah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Nabi Nadira rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah nasihat yang sangat berharga dan pengarahan yang penuh berkah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Al-Amin, yang terpercaya. Pasanglah telinga kita, siapkan hati untuk memahaminya, dan praktekkan dalam kehidupan kita. Niscaya kita akan sukses masuk ke dalam surga Rabb kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.